Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu daripada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadah ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Yang artinya, sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup di masaku, yaitu para sahabat. Kemudian orang yang mengikuti mereka para sahabat dinamakan dengan tabi'in. Kemudian orang yang mengikuti para tabi'in dinamakan dengan tabi'in. Kemudian setelah mereka akan datang suatu kaum yang kesaksian mereka mendahului sumpah mereka dan sumpah mereka mendahului kesaksian mereka. Jadi yang dikatakan dengan salaf yaitu 3 generasi pertama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Istilah salafiyah muncul pertama kali di Mesir, tepatnya di masa-masa banyaknya gerakan yang mengumandangkan semangat reformasi agama. Tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh. Di masa itulah, berbagai bentuk ritual dan bid'ah dan kufarat memang berkembang pesat di seluruh penjuru Mesir. Bahkan berseraknya ritual-ritual yang aneh yang bahkan gila di tengah masyarakat, hingga masyarakat Mesir di kala itu terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama berpendapat hendaknya masyarakat Mesir berkiblat kepada peradaban barat, melepaskan diri dari segala ikatan dan peraturan, bahkan pemikiran Islam. Sedangkan kelompok yang kedua berpendapat memperbaiki keadaan kaum muslimin dengan cara mengembalikan mereka kepada ajaran Islam yang benar, bersih daripada khurafat, bid'ah dan anggapan-anggapan yang keliru, dan juga mencoba membuka diri dengan peradaban asing selama tidak bertentangan dengan Islam. Syekh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh adalah pelopor dalam kelompok yang kedua, dan kelompok inilah yang menggunakan istilah as-salafiyah, yang saat itu dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin meninggalkan segala sesuatu macam ritual yang keliru memperkeruh kesucian Islam, baik itu bid'ah ataupun khurafat. Dengan begitu mereka optimis kaum muslimin dapat kembali kepada pemahaman Islam seperti masa salaf. Di tengah perjuangan ini, mulailah menyebar aliran Wahabi, sebuah aliran yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab di tanah Arab dan sebagian daerah di semenanjung Arab. Tidak dipungkiri, ada korelasi antara munculnya aliran ini dengan dakwah reformasi atau pembaharuan agama di Mesir. Hal itu terlihat dalam realitas mereka dalam memerangi bid'ah, takhayul dan khurafat. Oleh karena itu, penggunaan istilah salaf dan salafiyah kian laris di kalangan elit aliran Wahabi. Tidak berselang lama, istilah as-salafiyah mulai disematkan kepada kaum Wahabi atau mereka yang berpaham Wahabiyah. Kemudian opini pun terbangun yang mana aliran Wahabi ini tidak hanya berhenti pada sosok Muhammad bin Abdul Wahhab saja, tapi merangkak naik hingga ke salaf. Tujuan lainnya agar masyarakat meyakini bahwa aliran yang mereka bangun adalah amanah untuk menyebarkan akidah, pemikiran dan manhaj salaf dalam memahami Islam. Padahal yang benar, jika kita ingin mengikuti para salaf, maka kita kembali merujuk kepada apa-apa yang menjadi pedoman mereka dalam merumuskan hukum, mulai daripada kaedah-kaedah dalam penafsiran Al-Quran, sunnah, kaedah dalam berijtihad, dan dasar-dasar hukum lain-lainnya. Padahal yang sebenarnya as-salafiyah yaitu konsisten dalam mengambil manhaj salaf ketika berinteraksi dengan Al-Quran dan sunnah. Inilah manhaj yang telah mendarah daging dan tercermin pada perilaku salafus saleh terdahulu. Oleh karena itu, setiap orang yang konsisten berpegang dengan manhaj ini, ia akan masuk dalam kesatuan yang diberi gelar dengan ahli sunnah wal jamaah, sekalipun ia hidup di akhir usia dunia. Sebaliknya, orang yang tidak mau beramal sesuai dengan manhaj ini, maka ia akan keluar dari kesatuan ini, meskipun ia hidup di masa-masa awal Islam. Jadi salafiyah itu adalah gelar bagi seluruh kaum muslimin, gelar bagi setiap orang yang mencontoh perilaku dan mengambil ilmu para salaf terdahulu dan berusaha mempraktekannya secara benar. Berangkat dari itu, maka boleh-boleh saja bagi yang mengikuti manhaj berselisih pendapat selama dalam naungan yang satu. Dengan alasan itu pula, wajar bila seorang setelah masa mereka berbeda pendapat di bawah naungan manhaj yang sama, selama perbedaan pendapat itu tidak mengerus kesatuan Islam terpecah menjadi 2 kubu, taat dan menyimpang. Adapun perbedaan pendapat generasi setelah masa salafus saleh
tidak bisa mempengaruhi kesatuan Islam mereka, dan tidak pula mengiring mereka terpecah menjadi dua bagian, Salafi dan Ahlul Bid'ah. Dan dalam masalah furu'iyah, kalangan salaf tidak berada dalam satu pemahaman yang sama. Mereka pun berbeda pendapat dalam banyak masalah furu' hingga bermuara pada hukum yang bersifat amali maupun masalah akidah yang bersifat cabang. Dan dampaknya masih kita temui sampai sekarang dalam perselisihan antar mazhab. Jadi, tidaklah benar bila yang mengatakan bahwa hukum masalah furu'iyah yang benar itu adalah pendapat kalangan salaf. Sebab perkataan seperti itu bisa menerbitkan dua asumsi. Yang pertama adalah anggapan bahwa kalangan salaf mempunyai mazhab fikih yang sudah disepakati secara bersama, dan ini salah. Yang kedua juga bermakna bahwa sesungguhnya imam salaf itu bukan seperti yang disampaikan oleh para imam mazhab fikih dari guru mereka yang masih dari kalangan tabi'in. Itu juga jelas keliru. Yang benar, mazhab-mazhab fikih yang dikembangkan oleh para imam mazhab merupakan hasil transfer daripada pendapat para salaf, dan mazhab itu juga merupakan wadah yang mengembangkan pendapat-pendapat ulama fikih yang lain, seperti halnya bacaan yang mutawatir di dalam Al-Quran menjadi cara untuk menyampaikan kitab Allah. Begitu pula sanad dalam hadis merupakan jalan untuk mentransfer atau menyampaikan hadis Nabi. Mazhab-mazhab fikih merupakan jalan untuk mentransfer pendapat-pendapat dan aliran-aliran fikih semenjak para zaman sahabat dahulu. Karena itu, tidak bisa dibenarkan apabila ada orang yang mengatakan ini adalah pendapat salaf, kecuali bila pendapat itu telah disepakati oleh mereka para salaf semua. Tapi perlu dicatat bahwa jumlah pendapat yang disampaikan oleh semua salaf itu sangat sedikit. Jadi sangat keliru apabila di masa sekarang banyak orang-orang yang menganggap bahwa mereka adalah pengikut salaf, mereka adalah salafi, yang mana mereka senantiasa menentang segala bentuk pembaharuan di dalam agama, dengan alasan bahwa setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu pasti masuk neraka. Dalam membahas suatu masalah, mereka enggan untuk menganalisa kandungan inti permasalahan tersebut. Walhasil mereka hanya mengamati kulit luarnya saja. Mereka sulit melepaskan hawa nafsu ketika berinteraksi dengan nas-nas Al-Quran maupun sunnah. Mereka juga mempersempit ruang gerak kaum muslimin dengan memperluas daerah haram. Mereka keluar daripada aturan yang selama ini berlaku di tengah masyarakat dengan memuliakan para ulama, beralih kepada aturan yang asing dan aneh. Dalam ilmu fikih, mereka mengamalkan apa yang menjadi ijtihad sendiri, sedangkan dalam akidah mereka bertaklid kepada para pemimpin mereka.